Al-Kisah. Pada zaman Nabi SAW, hidup seorang yang fasik selalu berlaku maksiat, bernama Abdullah bin Sultan. Perbuatannya selalu meresahkan masyarakat. Ia terkenal sebagai begal atau perampok jalanan. Tak segan-segannya ia merampas, menyiksa, bahkan membunuh korbannya. Ia menjadi orang yang ditakuti. Bahkan Rasulullah sangat kecewa dan menyayangkan perbuatannya. Setelah sekian tahun, perampok jalanan itu pun meninggal dunia. Tak satu pun orang yang mau mengurus mayatnya karena telah jengkel atas perbuatannya selama ini. Dalam keadaan yang demikian, Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan pesan, bahwa hari ini ada salah satu wali Allah yang meninggal dunia. Rasulullah diperintahkan untuk rawat jenazahnya. Rasulullah pun terkejut, karena dalam kenyataannya ia adalah ahli maksiat, dolim, dan sangat meresahkan masyarakat. Sekarang ketika ia telah meninggal, Allah mengatakan bahwa ia adalah seorang wali. Bagaimana mungkin ia menjadi seorang wali Allah? Mungkin pertanyaan ini yang terbersit di hati Rasulullah. Maka Rasulullah segera mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk mendatangi jenazahnya dan mengurusnya. Beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, kita harus pergi dan menguburkan perampok jalanan yang telah meninggal dunia." "Wahai Rasulullah, kau berkata bahwa kau tidak ingin menguburkannya di pemakaman muslim." Rasulullah menjawab, "Tidak, Allah memberitahuku bahwa ia adalah seorang wali." Ketika jenazah diantar ke pemakaman Baqi, para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW berjalan jinjit dan sangat perlahan. Maka ketika pemakaman selesai, para sahabat memberanikan diri bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tadi berjalan berjinjit?" Allah memerintahkan seluruh wali dari timur dan barat, seluruh malaikat dari ketujuh langit dan seluruh makhluk spiritual untuk hadir dan mengikuti perjalanan keranda wali itu. Begitu banyak yang memenuhi jalan sehingga aku tidak bisa menemukan tempat untuk meletakkan kakiku. Sepanjang hidupku, tidak pernah aku seheran ini. Setelah mereka menguburnya, Rasulullah tidak berbicara dengan siapapun. Beliau segera kembali ke rumahnya dengan gemetar dan menggigil. Beliau duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hati beliau bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah dilakukan oleh wali itu, yang sepanjang hidupnya merupakan seorang perampok, tetapi pada akhir hayatnya mendapat kemuliaan begitu tinggi dari Allah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Rasulullah, aku malu untuk bertanya mengenai apa yang kusaksikan hari ini. Itu begitu mengherankan. Wahai Abu Bakar, aku pun lebih terkejut daripada engkau. Aku menunggu Jibril untuk datang dan mengabariku apa yang terjadi. Tidak lama kemudian malaikat Jibril datang. Rasulullah berkata, 'Wahai Jibril, apa yang terjadi?' 'Wahai Nabiullah, jangan bertanya kepadaku. Aku juga merasa heran. Namun demikian, jangan heran, karena Allah dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Dia mengatakan agar engkau bertanya pada putri orang itu apa yang dilakukan semasa hidupnya.' Rasulullah segera pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq ke rumah perampok itu. Setelah mengucap salam, keluarlah anak perempuan, sebagian kisah mengatakan istri perampok itu. Kemudian Rasulullah bertanya, 'Wahai putriku, beritahukanlah kepadaku, bagaimana ayahmu semasih hidup?' 'Wahai Rasulullah, aku sangat malu terhadapmu. Apa yang akan kukatakan kepadamu? Ayahku adalah seorang pembunuh, seorang perampok. Aku tidak pernah melihatnya melakukan sesuatu yang baik. Ia merampok dan mencuri siang dan malam, kecuali selama 1 bulan dalam setahun. Ketika bulan itu tiba, Rajab, ia berkata, 'Ini adalah bulan Allah, karena ia mendengar engkau bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku.' Pada bulan itu, Rajab ia masuk ke kamarnya, menyendiri, berholwat kepada Allah. Jelas anak perempuan itu. Rasulullah bertanya, halwat seperti apa yang dilakukan olehnya? 'Wahai Rasulullah, pada suatu hari ayah pergi ke jalan mencari orang yang akan dirampoknya. Ia menjumpai orang tua berumur sekitar 70 atau 80 tahun.
Ia memukulnya hingga tidak sadarkan diri dan merampok barang-barangnya. Ia menemukan sehelai lipatan kertas di dalam kantongnya. Ia membukanya dan menemukan sebuah doa. Ia sangat menyukai doa itu. Setiap tahun ketika bulan Rayap tiba, ayahku biasa duduk dan membaca doa itu siang dan malam sambil berurai air mata. Ia terus membacanya, kecuali ketika ia mau makan atau mengambil wudhu. Setelah bulan Rayap berlalu ia akan bangun dan berkata, "Bulan Allah telah berlalu. Sekarang giliranku bersenang-senang." Ia lalu kembali merampok dan mencuri selama 11 bulan lainnya. Tutur sang anak. Kemudian Rasulullah meminta anak itu membawakan kertas berisi doa TSB. Setelah menyimak isi doa TSB, beliau menciumnya dan menggosokkan kertas itu ke seluruh tubuhnya. Melalui Jibril Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai kekasihku, orang itu datang dan bertobat kepadaku pada bulan yang paling berharga selama setahun. Untuk itulah, karena ia telah berkorban, paling tidak 1 bulan dalam setahun untukku, aku telah mengampuni seluruh kesalahannya dan aku telah mengubah seluruh dosanya menjadi hasanah. Karena ia mempunyai begitu banyak dosa, kini ia mempunyai begitu banyak hasanah, dan ia menjadi seorang wali besar." Dikutip Syekh Hisham Kaban.